Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yuliana dengan NIM T2019-7047. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang interpolasi linier. Apa sih interpolasi linier itu? Interpolasi linier merupakan sebuah interpolasi paling sederhana dengan mengasumsikan bahwa hubungan titik-titik antara dua titik data merupakan linier. Karena itu, digunakan sebuah pendekatan fungsi linier antara dua titik data. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya interpolasi linier adalah cara untuk mendapatkan nilai di antara dua data dengan menggunakan persamaan linier. Nah, untuk persamaannya sendiri, di sini terdapat sebuah grafik. Dalam grafik tersebut, terdapat dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga ADE. Nah, di sini seharusnya ada titik D-nya, kita tambahin. Nah, seperti ini. Terlihat dari dua segitiga tersebut sebangun. Jadi kita bisa peroleh persamaannya, yaitu besar BC per AB sama dengan besar DE per AD. Nah, kita masukkan atau kita ubah nilai BC menjadi F1X. Ini bisa Fx atau F1X sama saja, dikurangi dengan Fx0, ini Fx0-nya. Kemudian AB-nya kita ubah menjadi X dikurangi X0, dari sini X, ini B-nya dan A-nya yaitu X dikurangi X0. Kemudian untuk D-nya kita ubah menjadi Fx1 karena E-nya di titik Fx1, kemudian dikurangi Fx0. Untuk AD-nya kita ubah menjadi X1 dikurangi X0, dari X1 dikurangi sampai X0. Kemudian untuk mencari titik F1 atau F1X, kita bisa ubah menjadi F1X sama dengan Fx0 ditambah dengan Fx1 dikurangi Fx0 per X1 dikurangi X0 dikali dengan X dikurangi X0. Nah, persamaan ini yang disebut dengan persamaan interpolasi linier orde 1. Langsung saja ke contoh soalnya. Tentukan nilai len 2 berdasarkan nilai len 1 sama dengan 0 dan len 6 sama dengan 1,7917595 dengan menggunakan interpolasi linier. Langsung ke pembahasannya, yaitu yang diketahui yaitu X0-nya sama dengan 1, Fx0-nya sama dengan 0, kita peroleh dari nilai len 1 sama dengan 0 ini. Kemudian X1 sama dengan 6, dan Fx1-nya yaitu 1,7917595. Kemudian kita ketahui juga bahwasannya nilai X-nya yaitu 2 dari len 2 ini. Kemudian yang kita cari yaitu Fx atau dari nilai dari len 2-nya, X-nya sama dengan 2. Kita masukkan nih persamaannya, yaitu F1X sama dengan Fx0 plus Fx1 dikurangi Fx0 per X1 dikurangi X0 dikali dengan X dikurangi X0. Kita masukkan nilainya, yaitu F1X sama dengan 2. Kita masukkan X-nya sama dengan 2 sama dengan Fx0-nya yaitu 0 plus Fx1 yaitu 1,7917595 dikurangi Fx0 sama dengan 0. Kemudian untuk X1-nya kita masukkan yaitu 6 dikurangi X0-nya yaitu 1 dikali dengan X-nya 2 dikurangi dengan X0 yaitu 1. Dan hasilnya yaitu F1X sama dengan 2 sama dengan 0,35835. Nah, jadi dengan interpolasi linier orde 1 didapatkan nilai len 2 yaitu 0,35835. Sedangkan untuk nilai eksak dari len 2 sendiri yaitu 0,69317118. Jadi terdapat kesalahan yang terjadi yaitu sebesar 48%. Kemudian dari
kesalahan yang terjadi, kita bisa memperkecil kesalahan tersebut dengan mengambil range yang lebih kecil untuk mengurangi kesalahan. Kita ubah X1-nya menjadi 4 dengan fx1 sama dengan 1,3862944. Untuk X0-nya tetap menggunakan yang awal tadi yaitu 1 dan fx0-nya yaitu 0, kemudian X2, nilai X-nya tetap 2. Kemudian yang kita cari yaitu nilai fx-nya. Kita masukkan menjadi f1x sama dengan 2 sama dengan 0 plus 1,3862944 yaitu nilai fx1-nya dikurangi dengan 0 nilai fx0-nya per 4 dikurangi 1 dikali dengan 2 dikurangi 1 yang hasilnya yaitu 0,462098. Nah, jadi dengan interpolasi linear order 1 untuk nilai len2-nya kita peroleh 0,462098 dengan mengambil range yang lebih kecil. Nah, sedangkan nilai exact-nya dari len 2 yaitu 0,69311718. Nah, kita bisa cek dengan kesalahan yang terjadi yaitu menjadi 33,33%. Nah, jadi kesalahan yang terjadi lebih kecil dari kesalahan yang pertama tadi, sehingga untuk mendapatkan hasil yang lebih teliti kita bisa mengambil range yang lebih kecil untuk mengurangi kesalahan yang terjadi dalam perhitungan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvara Nabila Silmi dengan NIM T 2019-7044 dengan nomor absen 4. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Nah, di sini saya akan membahas mengenai interpolasi kuadratik. Kesalahan yang besar pada interpolasi linear terjadi karena kurva yang lengkung didekati dengan garis lurus. Untuk mengatasinya digunakan garis lengkung untuk memperkirakannya. Interpolasi kuadratik menentukan titik-titik antara tiga titik data dengan menggunakan pendekatan fungsi kuadrat. Apabila terdapat tiga titik data, maka untuk memprediksi nilai suatu titik data digunakan interpolasi kuadratik atau polinomial order 2 yang berbentuk f2x sama dengan b0 ditambah b1 dikali x dikurangi x0 ditambah b2 dikali x dikurangi x0 dikali x dikurangi x1 dengan b0-nya sama dengan f dikali x0. Dan untuk yang b1 yaitu f dikali x1 dikurangi f dikali x0 dibagi x1 dikurangi x0. Untuk yang b2 itu f dikali x2 dikurangi f dikali x1 dibagi x2 dikurangi x1 dikurangi f dikali x1 dikurangi f dikali x0 dibagi x1 dikurangi x0, dan semuanya tadi itu dibagi dengan x2 per x0. Nah, dilihat pada contoh, tentukan nilai ln2 berdasarkan ln1 sama dengan 0, ln4 sama dengan 1,3862944, dan ln6 sama dengan 1,7917595 dengan menggunakan interpolasi kuadrat. Pembahasan diketahui yakni x0 sama dengan 1, di mana fx0 sama dengan 0, x1 sama dengan 4, fx1 sama dengan 1,3862944, x2 sama dengan 6, di mana fx2 sama dengan 1,7917595, dan x sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah berapakah fx-nya? Jawab. Dengan menggunakan rumus persamaan 6.2 diperoleh B0 sama dengan 0, B1 sama dengan 1,3862944 dikurangi 0 per 4 dikurangi 1 sama dengan 0,46209813. B2-nya sama dengan 1,791759 dikurangi 1,3862944 dibagi 6 per 4. 6 dikurangi 4 dikurangi dengan 1,3862944 dikurangi 0 per 4 dikurangi 1. Semuanya tadi itu dibagi dengan 6
dikurangi 1. B2 sama dengan hasil akhirnya negatif 0,051873116. Sehingga F2X sama dengan B0 ditambah B1 dikali X dikurangi X0 ditambah B2 dikali X dikurangi X0 dikali dengan X dikurangi X1. F2 X-nya 2 sama dengan 0 ditambah 0,46209813 dikali dengan 2 dikurangi 1 ditambah dengan negatif 0,0518731116 dikali dengan 2 dikurangi 1 dan dikali dengan 2 dikurangi 4. Hasil akhirnya yakni 0,56584436. Dengan menggunakan interpolasi kuadratik didapat nilai ln2 sama dengan 0,56584436. Sedangkan nilai eksak dari ln2 sama dengan 0,6931718. Sehingga kesalahan yang terjadi adalah error sama dengan 0,6931718 dikurangi 0,56584436 dibagi 0,6931718 dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 18,4%. Kesalahan yang terjadi lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan interpolasi linear. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Terima kasih. Di sini saya pemateri ketiga akan melanjutkan presentasi, yaitu bentuk umum interpolasi polinomial, di mana rumus umumnya adalah fnx sama dengan bo plus b1 x min x0 ditambah sampai bn x min x0 x min x1 bla 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 x min xn min 1. Itu merupakan rumus umumnya, di mana nilai konstanta B0, B1, B2, dan Bn itu merupakan nilai selisih terbagi dengan nilai-nilai seperti ini. B0 sama dengan F X0, B1 dengan F X1, X0, B2 dengan F X2, X1, dan X0, Bn sama dengan Xn, Xn-1, Xn-2, sampai X1, yang terakhir itu adalah X0. Nah, ini adalah rumus selisih fungsi, rumus selisih terbagi, di mana definisi fungsi berkurung adalah pembagi beda hingga, misalnya pembagian beda hingga pertama. Nah, ini rumus pertamanya jika hanya ada dua yang bisa dikatakan sebagai linear, itu sama dengan f xi xj, itu rumusnya adalah f xi dikurangi f xj per xi per min xj. Selanjutnya adalah pembagi beda hingga kedua, di mana rumusnya adalah f xi xj xk, itu rumusnya adalah f xi xj dikurangi f xj xk per xi min xk. Selanjutnya adalah jika kita mencari dengan rumus ke n. Caranya adalah f semuanya kita masukkan, yaitu xn, xn-1, xn-2, xn-3, sampai x1, dan yang terakhir adalah x0. Rumusnya tinggal kita masukkan, yang pertama adalah fxn, xn-1, sampai x1. Kita kurangkan dengan, kita mulai, yang pertama fx-nya kita mulai adalah dengan fxn-1, xn-2, sampai yang terakhir adalah x0. Kita bagi semuanya dengan xn min. Di sini saya akan memberi contoh soal, di mana ini soalnya diberikan dari pemateri sebelumnya. Kita melanjutkan saja. Titik data x0 sama dengan 1, x1 sama dengan 4, dan x2 sama dengan 6 digunakan untuk mengestimasi lin in 2 dengan parabola. Sekarang kita itu hanya menambahkan titik keempat, yaitu x3 sama dengan 5 dengan fx3 sama dengan 1,6094379. Hitunglah ln 2 dengan interpolasi polinomial ordo 3 n sama dengan 3. Nah, di sini sudah diketahui pada sebelumnya, di mana di soal sebelumnya, yaitu x0 sama dengan 1, fx0 sama dengan 0, dan xx1
fx1 sama dengan 4, fx1 sama dengan 1,3862944, x2 sama dengan 6, dan fx2 sama dengan 1791179595, dan x3 sama dengan 5, fx3 sama dengan 1,6094379, x-nya sama dengan 2, yang kita cari adalah fx3x. Nah, kita harus kembali lagi kepada persamaan polinomial. Nah, di sini kan yang dicari di ordo ketiga. Maka kita harus memasukkan n sama dengan 3 ke dalam persamaan. Pada persamaan umum tadi, kita lihat harus ada fn-nya. Fn-nya sama dengan 3x. N-nya itu kita ganti 3 ya. Fn 3 sama dengan B0 plus B1 x min x0 ditambah B2 x min x0 x min x1 ditambah B3. B3 ini tadi kayak rumus n-nya, di mana B3 x min 0 x min x1 dikali x min 2. Pembagian beda pembahasannya, di mana pembagian beda hingga pertama dihitung dengan persamaan 6.8. Ini sama dengan kayak rumus selisih terbagi ya, di mana kalau fx1 x0 tadi itu rumusnya pakai fx1 minus fx0 dibagi xi min x0. Jadi 1,3862994 itu fx1 dan 0 itu fx0 dibagi 4 minus 1 x1 min x0, hasilnya adalah 0,46209813. Selanjutnya yaitu fx2 min fx2 x1, di mana 1,7917595 ini merupakan fx2 dan 1,386229994 ini merupakan x1 dibagi x2 min x1, hasilnya adalah 0,202733225. Sama seperti fx3, hasil yang diperoleh adalah 0,1823260. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembagian beda hingga kedua dihitung dengan persamaan. Tadi persamaan yang ketiga, di mana yang rumusnya adalah untuk ketiganya fx2 x1 minus fx1 x0 per x2 min x0. Itu yang pertama itu menghasilkan, itu hasil yang tadi itu yang pertama fx2 x1 x0 itu menghasilkan 0,2027 dari fx2 x1 yang tadi itu dikurangi 0,46209,813 itu merupakan fx1 x0 dibagi untuk 6-nya itu diperoleh dari x2 dikurangi x0, hasilnya min 0,051873116. Itu sama kayak fx3, x2, dan x1. Di mana untuk 0,182321660 itu merupakan fx3, x2, dan 0,227322255 ini merupakan hasil dari fx2, x1 yang tadi dibagi x3 untuk 5 dan dikurangi x1 untuk 4. Hasilnya adalah minus 0,0204100950. Itu semua kita pembagian beda hingga ketiga. Nah, yang ketiga itu rumusnya yang dari fx3, x2, x1, dan x0 itu dari fx3, x2, x1 yang diperoleh tadi dikurangi fx2, x1, x0 dibagi x3 min x0, di mana min 0,020410950 itu dari fx3, x2, x1 dikurangi minus 0,0518731116 dibagi 5 min 1, hasilnya 0,00786555415. Nah, hasil dari fx1 x0, fx2 x2
X1, X0, Fx3, X2, X1, X0 itu kan merupakan koefisien dari B1, B2, dan B3 dari persamaan 6.3, dan dengan B0 sama dengan F0-nya, Fx0-nya sama dengan 0 tadi, maka kalau dimasukkan pada rumus B0 tambah B1 X min X0 plus B2 X min X1 plus B3 X min X0 X kali X1 kali X min X2, maka diperoleh hasil ini ini kita tinggal memasukkan 2 pada, kan yang dicari X-nya sama dengan 2 nih. Jadi kita langsung masukin aja F3 sama dengan 2. Dengan 2 maka dimasukkan X-nya itu sama dengan 2. Jadi 0 plus 0,46209813 dikali 2 terus 0,051873116 dikali min 2 0,0786 itu semuanya dikali 8 yang akhirnya didapat F32 sama dengan 0,62876869. Jadi besarnya kesalahan yang mungkin adalah 9,3%. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.